Hai guys, jumpa lagi di dapur Baba gua di. Ceritanya nih habis di kebun bambu nih, di pinggir pangkung ya enggak? Pangkung itu sejenis rawa cuy. Nah disinilah gue dapet rebungnya cuy. Rebung itu sejenis anakan bambu yang baru mau muncul cuy. Tapi ingat, nggak semua jenis bambu bisa dimasak rebungnya cuy. Nah, jenis yang gue ambil ini adalah kalau di Bali namanya ting tabah. Nah, mungkin bentuknya mirip-mirip lah kayak bambu ampel gitu. Gue pakai jenis ini karena kalau dimasak nggak bau pesing cuy. Kan ada tuh biasanya rebung dimasak kok bau pesingnya. Waduh, ini rebungnya ngompol kayak ini mah. Nah, yang ini kagak cuy. Tuh kayak gini bentuk modelnya cuy. Jadi dia tuh kecil-kecil potongan rebungnya cuy. Oke lah, sekarang kita kupas dah nih. Begini caranya cuy. Usahakan pisaunya tajam ya cuy, karena ini lumayan keras kulitnya. Terus kalau takut gatel, tangannya lapisin pakai sarung tangan ya cuy. Kalau di video ini karena udah keseringan ngupas rebung jadi aman-aman aja ya nggak. Udah kebal, udah divaksin bambu, udah divaksin ini. Nah, kurang lebih kayak gini kalau udah kekupas cuy. Oke lah, kita ulang lagi sekali ya. Nanti diperhatiin, nanti praktekin di rumah. Oke lah cuy, kalau udah kekupas semua, mari kita lihat langsung aja dah apa aja bahan-bahan pelengkapnya cuy. Yang pertama yang jelas rebung yang udah dikupas. Di sini ada 600 gram. Kemudian daun salam 3 lembar. Cabai merah dan hijau besar 2 biji. Lanjut lagi ada bumbu halus. Di sini bahannya ada 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 3 biji kemiri, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk, garam dan gula sesuai selera aja ya cuy. Kemudian sedikit air buat di ngeblendernya itu cuy. Oh ya, nanti untuk rebusan kita juga perlu 750 ml air ya cuy. Oke lah cuy, sekarang mari kita iris-iris dulu nih rebungnya cuy. Kalau selera gue irisannya model begini cuy. Kalau kalian di rumah punya model lain juga gak ada masalah cuy. Ini mah bebas-bebas aja ya nggak, rebung-rebung kalian ya nggak. Apa yang gue ribut ya. Oke cuy, kalau udah beres iris-irisnya, sekarang mari kita lanjut tumis bumbunya dulu cuy. Untuk itu panaskan sedikit minyak goreng. Kemudian masukkan daun salam. Lanjut lagi masukkan bumbu halusnya cuy. Tumis dah sampai harum. Nah, kalau udah harum, masukkan dah air yang 750 ml tadi cuy. Kemudian lo aduk-aduk aja tuh sampai merata.
Diamkan sampai mendidih. Setelah air mendidih, barulah masukkan rebungnya cuy. Nah, aduk-aduk lagi tuh sampai semuanya merata cuy. Oke cuy, diamkan beberapa saat, kemudian sesekali aduk-aduk juga cuy ya. Nah, sekarang masukkan tuh cabenya tuh cuy. Kemudian jangan lupa tes rasanya, apakah asinnya dan manisnya udah pas. Kalau kurang bisa ditambahkan atau disesuaikannya cuy. Oke cuy, kalau airnya sudah rada menyusut kayak gini, nah sekarang cobain tuh rebungnya udah lunak apa belum. Biasanya kalau gue punya selera nih cuy, masaknya nggak sampai matang-matang banget, karena biar dapat sensasi renyah pas gigit rebungnya itu cuy, krus 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 gitu cuy. Oke lah, kalau dirasa udah lunak dan renyah, bisa diangkat dah tuh rebungnya cuy. Nah sekarang kita sajikan dah tuh rebung cuy. No cuy, busuk ya. Dari sini aja wanginya udah menggugah selera banget dah cuy. Jadi kagak sabar nih pengen icip-icip cuy. Oke lah cuy, kita icip-icip dulu nih rebungnya cuy. Cuy, ini tuh rebungnya masih renyah dan gurih banget cuy. Ini mau makan pakai nasi aja, rebung ini mau udah enak banget dah kayaknya mah cuy. Udah nggak perlu lagi dah pakai lauk-laukan. By the way Baswe, hati-hati yang punya asam urat ya cuy, jangan kelebihan makan ini rebung, bisa cenut-cenut nanti. Aduh, padahal nikmat bener nih mah cuy. Oke lah cuy, selamat mencoba di rumah ya cuy. Sampai sini dulu resep kali ini. Sampai jumpa di resep lainnya hanya di Dapur Bapak Guari. Gue pamit, adios.